Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 2. Raka terdiam seperti orang linglung. Tangannya menggenggam kuat ponsel di tangannya, seolah-olah ingin meremasnya menjadi kepingan. Raka tidak pernah merasa sesakit ini di dalam hidupnya. Rasa sakit yang membuat dadanya benar-benar terasa sesak. Kepala Raka terkulai di sandaran kursi. Tubuhnya benar-benar lemas berusaha mencerna apa yang baru saja didengarnya. Berusaha memilah segala hal yang merasuk di otaknya. Mengapa Sally mengkhianatinya sedemikian rupa? Tidak tahukah Sally bahwa apa yang telah diperbuatnya tidak hanya mematahkan hatinya, tidak hanya mempermalukannya tetapi juga menghancurkan hidupnya. Mata Raka terasa panas. Semakin dipejamkan, terasa semakin perih. Raka tahu dia lelaki yang tabu untuk mengeluarkan air mata, tapi lelaki manakah yang tidak merasa hancur jika mengalami apa yang kini dirasakannya. Terasa air merembes di sudut matanya yang terpejam. Raka menyekanya dengan kasar. Dia benci dengan rasa tidak berdaya yang kini menderanya. Dia masih berharap ini hanya mimpi. Dicengkeramnya dengan kasar satu botol bir, dan menenggaknya dengan kasar. Kepalanya terasa berat. Raka tidak bisa memahami perasaan cinta macam apa yang dipunyai Sally kepada Bram, sehingga sanggup melakukan semua ini. Tidak ia memikirkan perasaan orang tua mereka, keluarga mereka, rumah tangga Bram, perasaan anak istri Bram. Apalagi sekarang bahkan begitu lugasnya dia mengatakan, dia mengandung anak Bram. Cinta macam apa yang tega menghancurkan banyak hati untuk kebahagiaannya sendiri? Mengapa ada cinta buta seperti ini di dunia? Raka menarik nafasnya dengan berat, mencoba mengembalikan kewarasannya karena beberapa saat ia merasa seperti gila dengan semua yang ada di kepalanya. Perasaannya bercampur aduk. Ada rasa sakit, marah, bingung, kecewa, kasihan, benci, kesal, bahkan ada rasa jijik terhadap apa yang telah dilakukan Sally. Raka mengakui bahwa dia bahagia saat bersama dengan Sally. Bukankah merasakan kebahagiaan bersama seseorang itu berarti kita mencintai orang itu? Tapi apakah selama ini Sally tidak merasakan hal yang sama terhadap dirinya? Ataukah selama ini dia hanya berpura-pura bahagia saat bersamaku? Seburuk itukah hubungan kami selama ini? Bahkan aku sendiri tak menyadarinya. Semua pertanyaan itu bertubi-tubi menyerang benaknya. Pak Raka. Sebuah suara menghampiri telinga Raka. Dengan enggan dibukanya kelopak mata. Dengan kepala masih terkulai di sandaran kursi. Wajah manis Riris, salah satu pelayan kafe yang sangat dikenal Raka, tersenyum di depannya. Pak Raka, sudah jam 12. Ucapnya dengan nada ragu. Raka memejamkan matanya lagi. Sebentar lagi. Riz, desah Raka. Dia pandang sekelilingnya. Sudah sepi. Beberapa pelayan kafe yang lain sepertinya juga sibuk berbenah. Kafe ini memang hanya buka sampai jam 12 malam saja. Raka tahu benar. Karena ini adalah salah satu dari kafe milik Rudiat Wijaya Group. Perusahaan milik ayah Raka dan Sally. Telepon Dea. Aku nggak pulang. Aku mau tidur di Merkurius malam ini. Ucap Raka lagi. Iya, Pak, sahut Riris segera. Dia tidak pernah melihat bosnya begitu kacau seperti malam ini. Dengan sigap Riris menelpon Dea, asisten Raka, menyampaikan pesan sang bos. Merkurius Hotel adalah salah satu dari jaringan hotel yang dimiliki Rudiat Wijaya Group juga. Jadi asistennya hanya perlu menelpon manajer hotel untuk memesan kamar untuk Raka. Hotel itu tidak terlalu jauh dari kafe tempat sekarang. Raka benar merasa lelah jiwa dan raga. Malam ini dia tidak ingin pulang. Malam ini dia perlu tempat menenangkan hatinya dan berpikir harus melakukan apa. Ide gila yang dilontarkan Tante Mita tentang menggantikan Sally dengan Sarah.
yang sempat hanya dijadikan opsi permohonan untuk solusi dari keluarga Sally sekarang benar harus dipikirkan lagi. Sempat Raka mengatakan akan mempertimbangkannya tadi saat di rumah Om Wijaya. Sebenarnya asal bicara saja. Dia tidak berharap benar melakukannya karena masih belum sepenuhnya percaya dengan apa yang didengarnya dari Sarah dan keluarganya. Tapi sekarang, pilihan ini menjadi sesuatu yang paling masuk akal dilakukan di situasi ini. Kalau menginginkan semuanya baik saja. Jika ingin menyelamatkan kerjasama dua keluarga mereka, apalagi saham keluarga Rudiat di grup saat ini hanya 35% saja. Jika Raka memikirkan diri sendiri, perpecahan grup tentu akan terjadi dan itu sama sekali tidak menguntungkan keluarga mereka. Pernikahan dengan keluarga Wijaya adalah impian ayahnya dari dulu. Apalagi ibunya sekarang begitu lemah karena serangan stroke dan masih dalam masa pemulihan. Raka benar merasa tak berdaya. Kebahagiaannya atau perasaannya bukan lagi prioritas yang harus dipikirkannya. Banyak hal yang harus dipertimbangkannya di atas prahara yang kini dialaminya. Sekarang, Raka hanya harus menata hatinya, melepaskan Sally dari pikirannya dan dari hidupnya. Sally, cinta pertamanya dan juga cinta yang diharapkannya menjadi terakhirnya. Raka harus melepaskan semua mimpinya. Karena menunggu orang yang tidak menginginkan dirinya adalah sia-sia. Ponselnya bergetar. Panggilan dari Dea asistennya. Raka meraihnya dan berdiri. Ya, halo. Kamarnya sudah siap Kak. Raka menutup telepon dan beranjak. Malam ini, dia harus membuat keputusan. Entah bagaimana cara Raka meyakinkan orang tuanya. Kemarin Sarah menerima kabar kalau Raka tetap berniat melangsungkan pernikahannya dan Sarah sebagai pengantinnya. 2 hari sebelumnya, Sarah masih mengingat jelas bagaimana geram dan galaunya Raka meninggalkan rumah orang tuanya malam itu. Apalagi setelah mamanya mengatakan, ambillah Sarah sebagai pengganti Sally. Pernikahan ini akan tetap bisa dilangsungkan. Hanya pengantinnya yang berganti. Sepatah kata pun tak pernah Sarah mengiyakan. Tapi tak ada keberanian Sarah untuk menolak jika itu bisa menyelamat wajah orang tuanya. Dan Sarah yakin, Raka pun bukan orang yang mudah menyetujui hal segila itu dilakukan. Dia mungkin hanya menjanjikan untuk membicarakan ini kembali dengan orang tuanya tapi belum tentu meluluskan permintaan orang tuanya. Pernikahan itu perlu cinta dan niat. Bukan didasari rasa yang hanya pura-pura. Jauh di lubuk hati Sarah, betapa dia berharap Raka hanya sekedar menenangkan keadaan. Raka adalah laki yang sudah cukup dewasa untuk memilih jalan hidupnya andai pun Sally benar tak pernah kembali. Tapi Sarah salah. Raka yang berwajah dingin itu menyatakan siap menikahinya pada tanggal, waktu dan tempat sesuai yang telah direncanakan. Dan itu seminggu lagi. Hari ini, orang tua Raka dan orang tua Sarah akan bertemu di suatu tempat yang sudah diatur oleh Raka. Entah apa yang mereka bicarakan dan rundingkan. Sarah tidak diundang untuk ikut dan Sarah juga tidak mengharapkannya. Dia hanya diinstruksikan menjalankan prosesi pernikahan ini seperti yang diatur oleh orang tuanya saja. Langkah kecil Sarah berhenti di depan butiknya, lalu masuk dengan enggan. Disambut oleh beberapa pegawai yang sedang menata etalase. Butik Sarah memang tidak jauh dari apartemennya. Sarah sebenarnya lebih banyak tinggal di apartemen pribadinya daripada di rumah orang tuanya, sejak dia mendirikan butiknya. Dengan alasan tempatnya dekat dengan butiknya, jadi hanya perlu berjalan 10 menit saja. Dan Sarah menyukai berjalan kaki dari apartemen ke butiknya. Butik itu cukup besar, ada 3 lantai, dengan pegawai 20 orang. Di lantai bawah dikhususkan sebagai galeri tempat display dan etalase pakaian. Beragam pakaian perempuan dengan sentuhan new klasikal mendominasi. Karena itu memang aliran fashion rancangan Sarah. Jenis pakaian yang dijual sebagian besar adalah haute couture dengan label Sarah Collection dan ada beberapa produk dengan label dari beberapa perancang teman Sarah.
Sarah merancang sendiri untuk desainnya dan 80% pengerjaannya dilakukan dengan tangan oleh beberapa penjahitnya yang ahli. Di lantai 2, dijadikan tempat bahan baku, studio jahit dan pola sekaligus menjadi tempat studio printing dan finishing. Sarah langsung menuju lantai 3, karena di sanalah ruang kerjanya. Sebuah ruangan yang cukup luas sebagai studio desainnya. Tempatnya merancang pakaian selama ini. Sarah tidak terlalu memperdulikan sapaan ramah para pegawainya. Kepalanya hanya mengangguk sedikit saat melewati mereka. Selama ini Sarah merasa, ruang kerjanya itu adalah sorga baginya, tetapi hari ini betapa hambar ruangan itu. Sarah duduk di sofa besar yang ada di sudut ruangan dan matanya tertuju pada sebuah gaun pengantin berwarna putih dengan kesan yang begitu mewah. Gaun pengantin itu terpasang anggun di manekin. Gaun itu dirancangnya dari 6 bulan yang lalu dengan penuh kasih sayang. Dibuatnya dengan penuh perasaan. Segenap kemampuan dan dedikasinya dicurahkan Sarah untuk menyelesaikannya. Gaun pengantin dengan bolgon yang ketat pada bagian pinggang dan mengembang di pinggul hingga bawah. Kemewahan yang mencerminkan kepribadian orang yang akan mengenakannya dengan bahan brokat bermodel lebar layaknya gaun pernikahan dari keluarga bangsawan. Di setiap sudut gaun bertabur kristal Swarovski yang dipayat dengan tangan Sarah sendiri. Sarah membayangkan betapa dramatisnya si pemilik gaun ketika berjalan menuju pelaminan dengan sebuah tiara di kepala dan wedding veil warna putih panjang menjuntai, sambil menggandeng pengantin pria yang dicintainya. Dan sekarang gaun itu ditinggalkan tuannya begitu saja tanpa pernah dikenakan oleh pemiliknya. Air mata Sarah tanpa terasa meleleh di sudut matanya. Sarah tak tahu apakah dia akan berani memakai gaun ini untuk pernikahan palsu yang akan dijalaninya. Dulu, Sarah pernah bermimpi suatu saat di hari pernikahannya. Ia mengenakan sebuah gaun pengantin model sederhana dengan bahan organza. Sarah sangat menyukai baju dengan tampilan see-through di bagian dada serta lengannya. Pada bagian bahu cukup saja detail lipatan draperi, hanya untuk memberi kesan elegan. Dia tidak ingin tampil mewah seperti seorang putri bangsawan, tetapi hanya ingin menjadi seorang peri di hari pernikahannya. Mimpi itu sekarang harus dibuangnya jauh. Jauh karena itu tidak akan pernah terjadi. Diraihnya ponselnya. Dicobanya menghubungi nomor Sally berharap adiknya itu bisa mengubah semua keputusannya. Tapi nomor Sally benar nonaktif. Terakhir Sally menelpon mamanya dengan tangisan yang luar biasa. Dalam banyak permintaan maaf. Sally meminta mamanya merelakan keputusannya. Meskipun papanya mengutuk dan mengancam tidak lagi mengakuinya sebagai anak, Sally tetap tidak ingin merubah keputusannya. Terakhir kabarnya, Sally berada di Singapura dengan rencana perjalanan ke Milan. Katanya Bram sudah menunggunya di Milan. Demi kebahagiaannya, Sally berharap orang tuanya jangan mencarinya. Semua tidak bisa berbuat apa. Apalagi, sekarang yang terbaik yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan muka keluarga besarnya. Sarah hanya terpaku pada permintaan atau mungkin lebih pantas disebut dengan perintah. Menikahi tunangan adiknya untuk membalas budi orang tua yang telah membesarkannya. Suara handphonenya menyadarkan Sally dari lamunannya. Pemilik nomor yang menghubungi adalah Raka. "Halo," sambut Sarah tanpa semangat. "Kita perlu berbicara." Suara Raka terdengar begitu berat. Sarah memiringkan kepalanya. Dahinya mengernyit. Apakah Raka berubah pikiran? Apakah Raka membatalkannya? Sedikit harapan terselip di benaknya. Berbicara tentang apa? Sarah merasakan sendiri kegetiran di nada suaranya. "Kita bisa bertemu di mana?" Raka balik bertanya dengan nada yang tidak kalah getirnya. Sarah dapat merasakan betapa terpaksa pembicaraan mereka. Sarah terdiam. "Atau aku ke butik saja. Tunggu aku di sana sejam lagi." Tidak sempat Sarah mengatakan apa. Suara berat bernada perintah itu menutup pembicaraan. Tanpa kata penutup yang manis, panggilan berakhir. Sarah hanya terdiam dalam hening. Apakah yang ingin dibicarakan Raka?
Mengapa dia meminta untuk bertemu? Kenapa tiba-tiba Sarah merasa gugup? Bukan karena perasaan apa, tapi Sarah tidak pernah berbicara, hanya berdua saja dengan Raka. Dan lagi Sarah merasa tidak perlu berbicara dengan Raka secara pribadi. Karena jikapun pernikahan itu tetap dilangsungkan, toh Sarah hanyalah mempelai palsu yang tidak punya hak untuk berbicara. Sarah meraih gagang intercom di meja samping sofa yang didudukinya. Ditekannya cek ke saluran ruangan studio dokumentasi. Tak lama terdengar suara cempreng Jen dari seberang. "Yes, Mam." Jen salah satu asisten desainer Sarah, seorang laki tapi sangat kemayu. Nama sebenarnya Januar, tapi dia lebih senang dipanggil Jen karena gayanya yang seperti perempuan. "Jen, jika Pak Raka datang, antar langsung ke ruangan saya," pesan Sarah. Jen dan beberapa pegawai sudah kenal Raka, karena 2 kali datang ke butik Sarah dengan Sally untuk konsep gaun pengantin mereka. "Oke, Mam." Hanya Jen seorang yang memanggilnya Mam, sementara pegawainya yang lain memanggilnya Ibu. Karena Jen sebenarnya adalah salah satu teman Sarah kuliah di jurusan yang sama. Dari masih di bangku kuliah dia selalu memanggil Sarah dengan panggilan Mam. Dan setelah mereka lulus, Jen ikut bekerja pada Sarah sebagai asisten desainer Sarah. Sarah meletakkan gagang intercom dengan perlahan. Matanya tertuju pada gaun pengantin di depannya. Seharusnya hari ini adalah hari fitting baju pengantin untuk Sally dan Raka. Tapi sekarang, gaun pengantin itu tak pernah sempat bertemu tuannya. Jen membuka pintu ruangan Sarah dan mempersilahkan Raka duduk. Raka tampak angkuh ketika masuk, mengenakan polo shirt warna biru navy dan celana jeans dipadukan dengan sneaker putih. Sarah berdiri dari duduknya untuk menyambut kedatangan Raka. Dengan wajah tanpa ekspresi, Raka duduk di sofa berseberangan meja dengan Sarah. Kursi tamu itu memang diatur berhadapan tepat di samping jendela kaca, sehingga pemandangan langsung ke arah suasana kota. Sarah benar kikuk, tidak tahu harus memulai dari mana untuk membuka pembicaraan. Dan lagi, Sarah enggan untuk bertanya. Biar saja Raka yang memulai, toh dia yang mau bertemu. "Kurasa kamu sudah mengerti apa yang mau ku bicarakan denganmu." Raka melemparkan pandangannya ke seluruh ruangan, dan terhenti pada sebuah manekin gaun pengantin yang dia tahu benar, gaun pengantin Sally. Di sebelahnya agak ke belakang ada manekin dengan setelan jas pengantin pria model Italian yang klasik. Mirip mode British style dengan 2 ventilasi di bagian belakang dan bahan wool silk Italia yang teksturnya mengkilap. Benar elegan. Sempurnanya, dengan model slim fit saat dikenakan oleh Raka yang berbadan ideal. Sarah tidak menyahut. Menunggu Raka melanjutkan kalimatnya. "Kita melakukan pernikahan ini hanyalah formalitas saja. Kamu dan aku sama. Nggak punya pilihan," lanjutnya sinis. Sarah menghela nafas pelan. Untuk hal itu, Sarah sudah tahu meskipun tidak diucapkan. "Kita lakukan saja seperti seharusnya. Setelah prosesinya kita laksanakan. Kita hanya suami istri di atas kertas. Aku tidak akan melarang kamu melakukan apapun. Begitu juga sebaliknya." Mata Raka terpaku pada gaun pengantin di sudut ruangan itu. Dia seolah sedang berbicara dengan gaun itu. "Oh, iya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan mengganggu kehidupanmu karena aku sudah merencanakan untuk melanjutkan S2 di Leiden University." Raka ternyata sudah merencanakan semuanya dengan matang. Raka mengalihkan pandangan sebentar ke wajah Sarah. "Kamu mengerti kan?" Pertanyaan Raka seperti sembilu. Tatapan dingin itu seolah menghakimi Sarah. Sarah mengatupkan rahangnya dengan kejengkelan yang tiba-tiba. Andai saja dia cukup berani, maka ia akan berteriak. "Seharusnya kamu lebih ramah padaku. Karena aku adalah korban sebenarnya dalam masalah ini. Akulah yang berkorban menyelamatkan semua kepentingan kalian, supaya kalian semua tidak kehilangan muka. Aku yang paling sakit." Sarah membatin. Raka mengeluarkan suara nafas berat.
menyadarkan Sarah. "Kamu mendengarkan aku?" tanya Raka tajam. Sarah mengangkat dagu dan membalas tatapan Raka dengan berani. "Lalu, aku harus berkata apa?" Sarah balik bertanya dengan suara bergetar. Raka membuang pandang ke arah jendela kaca dengan jengah. "Aku cuma mau memastikan kamu benar memahami bahwa pernikahan ini hanya sandiwara saja. Setelah 2-3 tahun kita bisa mengajukan perceraian dengan berbagai alasan. Setelah itu kita bebas dari pernikahan ini," ujar Raka. "Jangan pernah berpikir kamu bisa benar bisa menggantikan Sally," ucap Raka lagi. Kalimat Raka ini menusuk ke hatinya, merendahkan harga dirinya ke level paling bawah. "Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya berdiri menjadi tumbal perbuatan adikku. Aku akan menjalankan skenario ini. Bukan karena aku mau, tapi karena aku harus membayar ketidakberuntungan hidupku." Sarah menahan matanya supaya tidak mengerjap. Karena jika matanya mengedip, maka mungkin saja ada yang tidak terbendung keluar dari sana. "Ku pastikan aku akan ada di depan altar di waktunya nanti dan menyeringai bahagia di hari resepsi pernikahan kita untuk menyenangkan semua orang. Apakah itu cukup membuatmu puas?" lanjut Sarah dengan suara bergetar. Raka tak bergeming, hanya mengusap pelipisnya dengan telunjuk tanpa ekspresi. Dia seolah kehilangan rasa. Ataukah mungkin dia adalah manusia yang tidak berperasaan? Tak lama kemudian, Raka berdiri dari duduknya. "Baiklah kalau begitu. Kamu hanya perlu datang di acaranya. Untuk prosesi altar akan dikirimkan WO videonya. Ikuti saja. Untuk urusan lain, aku yang urus." Raka meremas ponsel di tangannya dengan kuat, menekan perasaannya di depan Sarah. Sarah diam di tempatnya duduk, enggan untuk berdiri. Dia kehilangan minat untuk mengantarkan Raka ke pintu. Terdengar langkah halusnya. Tapi sebelum menyentuh gagang pintu, Raka berbalik. "Kirimkan jas itu ke rumahku, berserta berapa biaya gaun pengantinnya. Gaun itu boleh kamu pakai jika cocok denganmu." Sarah tidak menanggapi, hanya menoleh sebentar ke arah Raka, kemudian menatap lurus ke arah jendela. Suara pintu dibuka kemudian ditutup, meyakinkan Sarah bahwa Raka sudah meninggalkan ruangannya. Sepeninggal Raka, tak bisa Sarah bendung lagi air matanya. Sarah menangis tanpa suara dengan wajah keras lurus menghadap jendela kaca. Langit di atas kota hari ini begitu cerah, begitu biru. Sungguh ironis dengan perasaan Sarah. Semua orang seperti mengacungkan jari padanya, meminta pertanggungan jawab dari dirinya atas kesalahan yang tidak pernah dilakukannya. Sandiwara pernikahan ini menyakitkannya, nusuk hatinya. Apakah karena hidupnya yang sial sehingga semua hal yang buruk harus dialaminya? Bahkan Raka yang seharusnya berterima kasih atas keberadaannya, merendahkannya sedemikian rupa. Raka melemparkan badannya ke atas tempat tidur dengan kesal tanpa memperdulikan sepatu yang masih melekat di kakinya. Semua adegan di ruang kerja Sarah tadi seperti kaset kusut di kepalanya. Raka kesal dengan sikap pasrah Sarah dan kesannya yang begitu pelit mengeluarkan kata. Tapi saat dia tiba mengeluarkan kalimat yang keluar seperti balok yang langsung menumbuk jantung Raka. Memaksanya merasa berdosa dengan apa yang telah dilakukannya pada kehidupan gadis itu. Wajah Sarah sebenarnya cukup cantik, dengan mata besar berkilau dan alisnya yang tebal rapi. Rambutnya panjang model wavy beach, kalau dilihat dari jauh saat dia diam, seperti wanita dalam lukisan. Hanya saja dia begitu suram. Seharusnya, dia mengeluarkan semua yang ada di kepalanya. Paling tidak, menyampaikan amarahnya atas ketidakadilan yang diterimanya. Dengan begitu, Raka bisa mendebatnya dan memberikannya banyak alasan kenapa dia harus dilibatkan. Hal itu tentu lebih membuat Raka sedikit terhormat dalam menganiaya masa depan Sarah. Tapi yang terjadi, Sarah hanya menerimanya dengan tanpa banyak bicara.
membiarkan Raka yang sedang patah hati ini merasa semakin bersalah. Sudahlah, pikir Raka, Sally telah menyakitinya seperti ini. Tentu saja semua keluarganya juga harus bertanggung jawab. Kalaupun Sarah melakukan pernikahan ini, tidak akan lama juga. Mereka hanya menikah pura-pura. Setelah menjadi suami istri, Raka juga tidak akan lama di sini. Dengan alasan melanjutkan sekolah ke Leiden, dia bisa menjauh dari semua permasalahan ini sementara waktu. Bisnis mereka tetap baik saja sepeninggal Raka. Karena Edgar kakaknya menangani urusan perusahaan selama ini. Raka menatap langit kamar hotel yang sudah 2 malam ini ditempatinya. Raka malas pulang. Jika tidak ada yang perlu sekali, mungkin nanti, setelah dekat hari H, dia akan kembali ke rumah. Dia enggan pulang setelah berhasil meyakinkan orang tuanya dengan sebuah cerita bohong bahwa ia dan Sally sepakat mengakhiri pertunangan mereka. Karena selama ini ia mencintai Sarah bukan Sally. Dengan penuh kesungguhan Raka bersandiwara meminta restu mereka. Meminta izin menikahi Sarah dan mengatakan bahwa semuanya sudah sepengetahuan orang tua Sarah. Ia dan Sally sudah berpisah baik. Sally juga sekarang sedang di luar negeri. Dengan laki pilihannya. Pernikahan dua keluarga kaya pemilik Rudiat Wijaya Group itu benar mewah. Detailnya diatur dengan begitu luar biasa. Para tamu yang sebagian besar adalah kolega bisnis tak urung kagum dengan kemegahan pernikahan itu. Pada saat prosesi pemberkatan nikah dan pengucapan sumpah janji, Sarah begitu anggun dengan menggunakan gaun pengantin berwarna putih bersih model off-shoulder yang menampakkan lekuk pundaknya yang indah. Dipadukan dengan brokat klasik pada bagian dada. Bersambung dulu ya teman-teman.